Selamat pagi anak-anak MIS kelas 3B. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ya, harapannya anak-anak MIS semuanya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan juga tetap menjaga kesehatannya setiap hari. Nah, anak-anak MIS, seperti biasa hari ini di hari Rabu kita akan belajar IPA dan IPS. Nah, untuk itu anak-anak MIS semuanya persiapkan buku paket, alat tulis, dan juga serta perlengkapan tulisnya semuanya. Nah, jadi hari Rabu kita akan belajar IPS terlebih dahulu. Untuk itu anak-anak MIS persiapkan buku IPS kalian. Dan sekarang sebelum kita belajar, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Udah? Oke, nah doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, anak-anak MIS, sekarang coba buka bukunya halaman 10. Nah, di halaman 10 IPS halaman 10. Nah, anak-anak MIS semuanya, sebelumnya kita juga telah mempelajari mengenai materi kita sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, sumber energi yang dapat diperbaharui anak-anak MIS kemarin telah kita mempelajari dan juga telah anak-anak MIS semuanya tuliskan di buku catatannya. Akan tetapi kita mengulang kembali supaya anak-anak MIS semuanya lebih memahami dan lebih juga untuk mempelajarinya untuk hari ini. Jadi, untuk itu anak-anak MIS, simak video yang akan MIS tayangkan berikut ini dan tetap ikuti sampai akhir. Di akhir video nanti MIS akan menayangkan tugas-tugas anak-anak MIS semuanya. Semangat untuk hari ini dan sumber daya energi menjaga itu kesehatannya. Dapat dibedakan menjadi dua jenis, teman-teman, yaitu sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Untuk video pembelajaran kali ini, sumber daya energi yang dapat diperbaharui. Teman-teman, tahu nggak sih bahwa energi itu ada di sekeliling kita loh? Misalnya saja untuk memasak, kita memerlukan energi. Gas yang dipakai untuk menyalakan kompor merupakan hasil dari pertambangan. Seperti lihat di video ini. Oke. Teman-teman, jadi sudah jelas ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa yo? Ya, kita akan mencari tahu tentang mengetahui sumber daya energi yang dapat diperbaharui. Yuk, kita cari tahu lebih lanjut. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan mencari tahu contoh-contoh sumber daya energi yang dapat diperbaharui. Ada apa saja ya? Tapi sebelumnya, maksudnya apa sih, Miss? Sumber daya energi yang dapat diperbaharui itu? Teman-teman, sumber daya energi yang dapat diperbaharui artinya sumber daya yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu singkat. Jadi, ada berbagai jenis sumber daya energi yang dapat diperbaharui di sekitar kita. Antara lain, yang pertama adalah, coba lihat teman-teman, apa ini? Ya, air. Air ada di sekitar kita, bukan? Dan ini adalah merupakan contoh dari sumber daya energi yang dapat diperbaharui. Lalu, contoh yang kedua adalah, wah, ada angin. Oke, ke contoh yang ketiga. Selanjutnya apa ya? Nah, teman-teman pasti tahu, ini apa? Ya, sinar matahari. Banyak sekali ya manfaatnya. Teman-teman, kita lanjut ke contoh yang keempat. Yang keempat adalah, apa ini nih? Bukannya ini bumi kita? Kok di dalamnya ada sesuatu? Ya, teman-teman, di dalam perut bumi kita ada panas bumi. Dan yang kelima, selanjutnya adalah biomasa. Apa itu biomasa? Nanti kita cari tahu ya lebih lanjutnya. Kita lanjut ke contoh yang keenam dulu, teman-teman. Yang keenam adalah biodiesel. Oke, penasaran kan teman-teman?
untuk penjelasan lebih lanjutnya dari contoh sumber daya energi yang dapat diperbaharui ini? Oke, kita lanjut yuk. Untuk contoh yang pertama, tadi teman-teman ingat ada air. Ya, air merupakan sumber kehidupan. Karena tanpa air tidak ada makhluk hidup yang mampu bertahan. Air di permukaan bumi ini kenapa dapat diperbaharui? Karena air di permukaan bumi akan menguap dan menjadi awan di langit untuk kemudian jatuh kembali ke bumi sebagai air hujan. Jadi siklus air ini teman-teman bisa lihat pada gambar yang ada di video. Jadi pertama air menguap lalu menjadi awan, kemudian jatuh kembali ke bumi sebagai air hujan. Ini kita kenal sebagai siklus air. Sehingga air sifatnya dapat diperbaharui dan tidak akan habis. Teman-teman, manfaat air ini dapat digunakan sebagai energi loh. Ya, aliran air yang besar dapat dimanfaatkan sebagai PLTA. Apa, Miss? PLTA? Ya, PLTA singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Oke, teman-teman sudah paham untuk contoh yang pertama? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Apa itu contoh yang kedua? Layang-layang, Miss. Oh, bukan layang-layangnya. Tapi yang akan kita bahas adalah sumber daya energi yang dapat diperbaharui. Salah satunya adalah energi yang dapat menerbangkan layang-layang ini. Apa itu, teman-teman? Ya, adalah angin. Karena angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan lebih rendah. Jumlahnya tidak terbatas dan ada di mana saja, juga kapan saja ada angin. Manfaat angin adalah salah satunya menggerakkan perahu di atas sungai atau kapal. Selanjutnya, manfaat angin juga dapat menggerakkan kincir yang dihubungkan ke mesin pembangkit listrik sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Oke, teman-teman, sudah paham ya? Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah sinar matahari. Ya, sinar matahari ini adalah energi matahari yang selalu kita dapat rasakan dan selalu baru setiap harinya. Jadi, sinar matahari ini contohnya di kehidupan kita dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Tapi perlu bantuan yang namanya panel surya. Panel surya itu adalah alat yang mengubah energi dari panas sinar matahari menjadi energi listrik. Wah, kalau gitu kita tidak perlu bayar listrik dong, Miss. Iya, kalau kita bisa memanfaatkan sinar matahari ini untuk pembangkit listrik tenaga surya. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu panas bumi. Panas bumi, seperti tadi Miss Aila bilang, di dalam perut bumi ini ada energi yang kita sebut sebagai geotermal. Geotermal itu adalah energi yang dihasilkan oleh panas bumi. Dan panas bumi ini juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Lanjut ke energi yang dapat diperbaharui antara lain adalah air, angin, sinar matahari, panas bumi, dan biomasa. Air dapat diperbaharui karena adanya siklus air. Aliran air yang besar dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik melalui pembangkit tenaga listrik atau yang kita kenal PLTA.
Lalu yang ketiga, contoh dari sumber daya energi adalah angin. Angin memiliki jumlah yang tidak terbatas dan dapat diperoleh di mana dan kapan saja. Energi angin dapat dimanfaatkan sebagai penggerak kapal yang ada di atas sungai atau laut dan sebagai kincir pembangkit listrik. Oke, di stop dulu teman-teman. Hap. Nah, lanjut lagi yuk. Kita mau menulis rangkumannya supaya teman-teman bisa lebih paham. Ya, yuk kita stop. Rangkuman ini di pause lalu kalian catat ya di buku tulis kalian. Oke, adalah energi yang berasal dari perut bumi.